Al-haditsul khamis wal khamsun an Jabirin radhiyallahu anhu qala tuwfiya abiya wa alaihi dainun fa aradtu ala ghuramaihi ay ya'khudhu tamra bima alaihi fa abaw. Hadis yang ke-55 adalah riwayat sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Jabir berkata, ayah saya meninggal dunia padahal beliau punya hutang, punya tanggungan hutang. Kemudian saya tawarkan pada orang-orang yang kasih hutang ke ayah saya itu untuk mengambil kurma bima alaihi sebagai gantinya hutang uang yang jadi beban ayah saya itu. Ambil kurma ya kalian misalnya, jadi gak usah nagih uang tapi nagih saya kasih kurma ini. Fa'abau, ternyata mereka tidak mau. Jadi enggak, saya harus uang. Harus bayar uang. Harus bayar uang. Fa'ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqultu qad alimtu anna walidi ustushhida yawma Uhudin wa taraka dainan katsiran wa inni uhibbu ayyarakal ghurama'u. Kemudian saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya sampaikan, Rasulullah, saya yakin, saya tahu bahwa ayah saya itu mati syahid di perang Uhud. Kemudian beliau meninggalkan banyak hutang. Dan saya ingin para penghutang ayah saya itu melihat engkau Rasulullah. Faqala li idhab fabaydir kulla tamrin ala nahiyatin. Fa'altu thumma da'uduhu. Lalu kata Rasulullah kepada saya, sudah kamu pergi, artinya pergi ke kebun kurma itu, kemudian kamu jemur tiap kurma itu di suatu sisi itu dijemur di bagian sini, yang kurma ini jemur di bagian sini. Kemudian saya lakukan itu, datang saya ke kebun saya, kurma saya, kemudian saya undang Rasulullah lagi. Falamma nadaru ilaihim kanhum ughru bi tilkas sa'ata. Ketika para penghutang saya, ayah saya itu melihat Rasulullah, maka mereka semakin marah. Terpanas-panasi. Kok brengsek, mungkin begitu ya, mungkin seumpama misalnya, kok brengsek ini Jabir, kok ngandalkan Rasulullah didatangkan ke sini. Jadi artinya makin marah mereka saat itu. Falamma ra'a ma yasna'una dhafa hawla a'dhamiha baydaran thalatha marratin thumma jalasa alaihi thumma qala ud'u ilayya ashabak. Kemudian ketika Rasulullah melihat apa yang mereka lakukan, artinya marah mereka, Rasulullah tahu bahwa mereka marah karena Jabir mendatangkan Rasulullah, maka Rasulullah berputar-putar di tumpukan kurma yang penjemuran itu yang paling banyak itu. Rasulullah berputar-putar 3 kali. Kemudian Rasulullah duduk di kurma yang dijemur itu. Kemudian Rasulullah berkata, sudah kamu panggil teman-temanmu, artinya orang-orang yang punya piutang pada ayahmu itu kamu panggil. Famazara yaqilu hatta adallahu an walidi amanatahu wa ana arda ayu addiyallahu amanata walidi wala arji'a ila akhwati bitamratin. Setelah mereka datang, Rasulullah menakar kurma itu. Rasulullah menakar kurma buat mereka yang menghutangi ayah saya itu. Sampai Allah membayar, Allah melunasi amanat ayah. Amanat itu apa? Hutang ayah itu dilunasi oleh Rasulullah. Dengan itu Rasulullah menakar hutang-hutang ayah Jabir.
dan saya sangat puas, saya ridha. Saya sangat legowo ketika Allah membayar hutang ayah saya, dan saya tidak butuh datang ke saudara-saudara perempuan saya dengan satu biji kurma pun. Tidak akan melibatkan saudara-saudara perempuan saya untuk bayar hutang ayah saya. Fasallamallahu al-baydara kullaha hatta anni anzuru ila al-baydari alladzi kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annama lam yanqus tamratan wahidatan. Ternyata semua tempat penjemuran kurma itu oleh Allah diselamatkan. Diselamatkan itu apa? Tidak berkurang dari berkah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saya melihat tempat penjemuran yang Rasulullah duduk di situ seakan-akan tak mengurangi satu kurma pun dari kurma kebun saya itu. Artinya apa? Mukjizat Rasulullah itu membuat kurma-kurma itu tidak berkurang. Mungkin langsung dari langit. Paling penting itu adalah mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al haditsu sadis wal khamsuna an Jabirin radhiyallahu anhu qala inna umma malikin kanat tuhdi lin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi akatin laha samnan fayatiha banuha fayasluna al uduma wa laysa indahum syai'un. Hadis yang ke-56 ialah riwayat sahabat Jabir radhiyallahu anhu, bahwa kata Jabir bahwa Ummu Malik, sahabat Ummu Malik itu dulu pernah memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam samin, minyak samin di wadah, dikemas di wadah Ummu Sulaim. Kemudian setelah itu putra-putra atau anak-anak Ummu Sulaim mendatangi Ummu Sulaim minta lauk pauk. Ini mana lauk pauknya, roti saya ini kok tidak ada. Padahal keluarga Ummu Malik itu tidak punya sedikit pun lauk pauk. Fata'ammada ila alladzi kanat tuhdi ilaihi lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fatajidu fihi samnan. Kemudian Ummu Malik mendatangi tempat atau wadah yang kemarin dia hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata masih ada itu samin. Ternyata ada samin di wadah itu. Famazala yuqimu lahum udumu baytiha hatta asradhu. Maka lauk pauk itu ada lauk pauk Ummu Malik itu masih ada tinggal di situ, sehingga diperas itu samin oleh Ummu Malik. Fa'atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala asortiha. Kemudian dia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kata Nabi, kamu peras ya itu samin itu. Qalat na'am ya Rasulullah, saya peras karena anak-anak saya itu butuh lauk pauk. Qala law taraktaha ma zala qa'iman. Kata Rasulullah, seandainya engkau biarkan, seandainya engkau kamu biarkan itu wadah samin itu, maka pasti akan selalu ada itu lauk pauk samin itu, akan selalu ada di situ lauk pauknya. Hadis riwayat Imam Muslim. Haditsu sabiul khamsuna an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ahu rajulun yastad'imahu fa'ad'amahu shadra wasaqi sya'irin fama zala rajulu yaqulu ma minhu wa muratuhu wa dhaifuhuma hatta kalahu fafaniya fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala law lam takilhu la'akaltum minhu wa laqama lakum. Rawahu Muslimun. Hadis yang ke-57 ialah bersumber dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang laki-laki minta makan, minta makan. Kemudian oleh Rasulullah laki-laki itu diberi makan separuh
separuh ukuran wasak syair, gandum syair. Wasak itu ukuran berat di zaman dulu yang diberi separuh. Lalu si laki-laki itu terus makan bersama istrinya dan juga tamu-tamu laki-laki dan perempuan ini, sampai oleh ini laki-laki itu ditakar. Itu syair, gandum syair itu dia takar, dia takar sampai habis. Kemudian mendatangi Nabi Muhammad SAW si laki-laki itu. Lalu kata Rasulullah, andaikan kamu tidak takar, kamu biarkan itu syair, maka pasti kalian akan selalu makan itu syair, walaqoma lakum, dan pasti gandum syair itu akan bisa tetap terus di situ kalian makan terus menerus. Tapi karena kamu takar, kamu kasihkan ke orang atau kamu jual, ya habis, salahnya sendiri. Al haditsu tsaminu wal khamsuna.